Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Pemikiran Ekonomi Nasional yang beranggotakan saya Ahmad Fikri Zaki Asar, nomor absen 3 dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Tito Eka Pradana Hidayatullah, absen 33 dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Wildan Alia Raffi dari kelas 1243 absen 34. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membagikan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, yaitu Kabinet Natsir. A. Gerakan Benteng. Gerakan Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini direncanakan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Benteng diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Tujuan dari program Gerakan Benteng antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan membina wira swasta Indonesia sambil menumbuhkan ekonomi nasional. 2. Mendorong importir nasional hingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing Belanda dan Cina. Membatasi impor barang-barang agar memberikan lisensi impor kepada importir Indonesia. 4. Memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada importir Indonesia. Program Benteng akhirnya secara resmi dihentikan pada tahun 1957 oleh Menteri Perekonomian Insinyur Rusno Surjo Hadikusumo atas dasar menghilangkan diskriminasi rasial dalam praktik perekonomian negara. Di sini saya akan membacakan gerakan ekonomi Alibaba. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Satstromijojo 1 Agustus 1954 Agustus 1955, Menteri Perekonomian Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Alibaba. Artinya bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikan dengan Baba. Tujuan program ini adalah 1. Untuk memajukan perusahaan pribumi. 2. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. C. Gerakan aset. Usaha lain yang pernah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui gerakan aset. Gerakan aset merupakan suatu gerakan ekonomi yang diprakarsai Mr. Asad yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Natsir. Gerakan Asad memberikan perlindungan khusus bagi negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian. Dari persaingan dengan pengusaha asing pada terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah ini akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sempat menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya
perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. D. Gunting Syafruddin. Pemerintah selain melakukan upaya pembijakan jangka panjang juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian, salah satunya yang dikenal dengan istilah Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawinegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk-puruk, utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Syafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran. Penggantian mata uang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang dan mengisi kas pemerintah. E. Rencana Program 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara atau BPN. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. IR Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT yang direncananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Masyarakat Nasional Pembangunan yaitu MUNAP. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena 1. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. 5. Nasionalisasi perusahaan. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Undang-Undang Nasionalisasi diserahkan pada tanggal 27 Desember 1958. Dalam peraturan pemerintahan Perpu nomor 23 tahun 1958 tersebut ditetapkan bahwa perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah RI menjadi milik penuh dan bebas negara Republik Indonesia. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah penguasaan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti. Selanjutnya, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda yaitu BANAS untuk menertibkan proses nasionalisasi beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi antara lain sebagai berikut. 1. Pada tahun 1953, 2 perusahaan swasta peninggalan Belanda mengelola listrik dilebur ke dalam PLN. 3. Pengelolaan jaringan kereta api dilebur menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. 4. Sektor kepentingan umum lain yang diambil alih adalah Jawatan Pos, Telegram, dan Telekomunikasi. 5. Perusahaan perkebunan Belanda diambil alih dan kemudian ditempatkan di bawah pengawasan Pusat Perkebunan Negara atau PPN. 6. Dalam bidang perhubungan dibentuk Penerbangan Komersial Garuda Indonesia Airways. 7. Perusahaan pelayaran Belanda KPN. 8. Perusahaan minyak seperti BPM atau Borneo Petroleum Maskapai dan Shell, perusahaan patungan Belanda Inggris.
Terima kasih.